Atmosfer GBLA benar-benar bikin merinding. John Hurtman dibuat terpukau dengan penampilan edan Tom Haye. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung, kembali mengirim pesan keras ke seluruh tim Super League. Kalau GBLA bukan tempat sembarangan, dan Persib bukan tim biasa. Di hadapan ribuan Bobotoh, Maung Bandung tampil buas dan sukses mempermalukan Malut United dalam laga super panas pekan ke-20. Yaps, sejak awal laga, atmosfer di Stadion Gelora Bandung Lautan Api benar-benar membara. Bobotoh tak berhenti bernyanyi, seolah memberi tenaga ekstra untuk para pemain Persib. Dan tekanan itu langsung terasa bagi Malut United, tim yang selama ini dikenal sebagai mesin gol paling tajam di Super League. Pertandingan ini jelas bukan ujian ringan bagi Persib. Malut United datang dengan ambisi besar, sama-sama mengincar gelar juara dan punya kepercayaan diri tinggi. Mereka mencoba meladeni permainan terbuka dan menekan sejak menit awal, tapi Persib menunjukkan kelasnya. Yaps, Maung Bandung tampil lebih rapi, lebih sabar, dan tahu kapan harus menyerang. Setiap peluang dimaksimalkan, setiap duel dijalani dengan determinasi tinggi. Perlahan tapi pasti, Persib mulai mengontrol jalannya pertandingan dan membuat Malut United frustrasi dan menelan kekalahan menyakitkan. Laga panas ini terasa makin spesial karena hadirnya pelatih Timnas Indonesia, John Hurtman, di tribun stadion. Ia datang langsung untuk memantau pemain-pemainnya yang membela Persib seperti Tom Haye, Eliano Reinders, dan Beckham Putra. Jelas di bawah pantauan langsung pelatih Timnas, para pemain ini tampil tanpa beban. Beckham Putra bermain penuh keberanian. Dribble-dribblenya hidup, pergerakannya aktif, dan beberapa kali sukses membuka ruang serta membuat pertahanan Malut United kerepotan. Eliano Reinders juga patut mendapat sorotan. Meski dimainkan di posisi yang bukan peran aslinya, ia tampil disiplin dan cerdas. Pergerakannya di lini tengah menjaga keseimbangan permainan Persib, baik saat menyerang maupun bertahan. Namun panggung utama malam itu benar-benar milik Tom Haye. The Professor tampil seperti dirijen di lapangan. Selain mencetak gol, visi bermainnya terlihat jelas lewat umpan-umpan akurat yang memanjakan lini depan. Ia mengatur tempo, memenangkan duel, dan selalu hadir di momen penting. Tak heran, Tom Haye pun keluar sebagai man of the match di pertandingan ini. Penampilan luar biasa ini jelas membuat John Hurtman terpukau. Melihat langsung kualitas, ketenangan, dan kepemimpinan Tom Haye di lapangan, tentu jadi sinyal positif besar untuk Timnas Indonesia ke depannya. Tak berhenti di situ, atmosfer GBLA juga ikut mencuri perhatian. Ini merupakan pengalaman pertama John Hurtman menginjakan kaki di Stadion Kebanggaan Bobotoh. Sorak-sorai tanpa henti selama 90 menit, nyanyian yang menggema dan semangat luar biasa dari tribun kemungkinan besar jadi pengalaman yang sulit ia lupakan, bahkan mungkin tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin bagi Persib, ini adalah pernyataan mental dan karakter juara. Mengalahkan tim sekuat Malut United menunjukkan Persib punya kualitas, kedalaman skuad, dan mental baja saat menghadapi laga besar. Sementara bagi pemain Timnas, terutama Tom Haye, laga ini bisa jadi momen penting untuk semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci di level internasional. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya! Persib dihantui jadwal padat di bulan Februari. Tom Haye tetap tebar rasa optimisme tinggi. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung akan menghadapi bulan Februari dengan jadwal yang sibuk. Selain memainkan pertandingan dalam ajang Super League, Maung Bandung akan melakoni babak 16 besar AFC Champions League 2. Menanggapi jadwal padat ini, gelandang Persib Bandung, Tom Haye, tetap dengan kepercayaan diri tingginya. Sebab menurutnya, ini bukan kali pertama penggawa Persib harus bisa membagi fokus dan mengatur stamina saat bermain di 2 ajang sekaligus. Mengenai target Tom bersama Persib di gelaran AFC Champions League 2, dia tidak memiliki bidikan yang spesifik. Ambisinya adalah untuk terus membawa klub melaju sejauh mungkin di level Asia. Saat ini, Maung Bandung sudah bisa mencatat rekor sebagai klub Indonesia pertama yang bisa lolos ke fase 16 besar AFC Champions League 2. Namun dia enggan merasa puas dan ingin melangkah lebih jauh. Ini sama dengan sebelumnya, ini jadwal yang padat,
tapi kami bisa melakukannya. Jadi, kami menatapnya dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Memang sulit mengatakannya, namun saya rasa kami sudah bisa membuat sejarah dengan melaju ke babak berikutnya dan sekarang kami merasa kuat. Kami ingin mendapatkan lebih, jadi sekarang fokus kami adalah lolos lagi ke babak yang selanjutnya, ungkap Tom Hai. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Gerombolan pemain diaspora merapat ke Liga Kangkung. Bojan Hodak akui hal ini berdampak positif bagi timnya dan liga. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya menyampaikan pandangannya terkait keputusan beberapa pemain naturalisasi yang memilih melanjutkan karirnya di Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut perlu diapresiasi oleh para fans. Hal ini bukan tanpa alasan. Keberadaan para pemain naturalisasi di kompetisi domestik dianggap Bojan sukses memberi dampak besar. Pasalnya, para pemain tersebut memiliki kualitas di atas rata-rata para pemain lokal. Eksodus pemain naturalisasi di Super League juga secara langsung mampu meningkatkan kualitas kompetisi. Seperti halnya Persib yang bisa merasakannya secara langsung dengan keberadaan 4 pemain naturalisasinya. Di musim ini, Persib memiliki 4 pemain naturalisasi, yakni Tom Haye, Eliano Reinders, Mark Klok, dan Dion Marks. Bojan menyebut kehadiran mereka juga meningkatkan kualitas permainan Persib. Ia pun yakin kehadiran para pemain naturalisasi akan dirasakan betul oleh tim lain. Oleh karenanya, kehadiran para pemain naturalisasi bisa menjadi keuntungan untuk meningkatkan reputasi sepak bola Indonesia. Lihat, pemain naturalisasi dipilih oleh PSSI karena mereka punya darah dan garis keturunan yang normalnya membuat mereka bisa bermain untuk Indonesia. Ini sesuai dengan hukum, dan mereka juga bisa memberikan kemajuan untuk sepak bola Indonesia. Beberapa dari mereka tidak memiliki kontrak di Eropa, dan kami merekrutnya. Mereka juga bisa meningkatkan level sepak bola di sini. Saya bisa beri Anda contohnya. Musim lalu di AFC kami berada di dasar klasemen. Sekarang kami ada di puncak klasemen. Jadi tentu pemain naturalisasi memberikan dampak positif. Dan sekarang kualitas juga jadi lebih baik. Jadi saya rasa pemain naturalisasi meningkatkan kualitas di liga ini, ungkap Bojan Hodak. Lantas, apakah kalian setuju dengan apa yang disampaikan Bojan Hodak ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ferry Paulus kabulkan permintaan Persib. Manajemen Maung Bandung beri apresiasi tinggi. Manajemen Persib Bandung mengapresiasi perubahan jadwal pertandingan tandang Super League 2025-2026 pekan ke-21 saat menghadapi Borneo FC. Yaps, operator kompetisi akhirnya secara resmi mengabulkan permohonan Persib Bandung terkait penjadwalan ulang laga pekan ke-21 antara Borneo FC versus Persib Bandung. Pertandingan tersebut sebelumnya akan berlangsung pada 16 Februari 2026, namun dijadwalkan ulang menjadi 15 Maret 2025. Penyesuaian jadwal tersebut tak lepas dari langkah Persib yang berhasil lolos ke fase 16 besar AFC Champions League 2. Pada babak 16 besar ACL2, Persib akan bertemu dengan tim asal Thailand Ratchaburi FC. Dengan jadwal awal kompetisi domestik dan Asia yang hanya menyisakan jeda 2 hari antar pertandingan, penyesuaian jadwal ulang sangat penting untuk menjaga kebugaran pemain. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyampaikan apresiasi keputusan yang diambil oleh operator kompetisi. Menurutnya, menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang, karena Persib tampil di ACL2 membawa nama Indonesia. Lebih lanjut, Aditya mengatakan, kepercayaan dan sinergi seperti ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem sepak bola nasional yang sehat dan berdaya saing. Persib mengucapkan terima kasih atas respons positif dan komunikasi terbuka dari Liga. Penyesuaian jadwal ini bukan hanya membantu Persib secara teknis, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan klub Indonesia di level Asia.
Kami memandang ini sebagai langkah bersama. Ketika klub, operator liga, dan seluruh stakeholder saling mendukung, maka yang diuntungkan bukan hanya satu klub, tetapi juga sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Persib berkomitmen untuk tetap menjaga integritas kompetisi domestik, sambil memberikan yang terbaik saat membawa nama Indonesia di panggung Asia, ungkap Aditya. Sementara itu, Direktur Utama Liga, Ferry Paulus, menegaskan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara integritas kompetisi domestik dan prestasi klub di kancah internasional. Keberhasilan klub Indonesia di kompetisi Asia akan berdampak langsung pada peringkat Indonesia di level AFC pada musim-musim berikutnya. Untuk itu, dukungan teknis termasuk penyesuaian jadwal perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan asas fair play serta menjunjung tinggi integritas kompetisi. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.